Oke, ini ada si Irfan di sini, ada tim workshop juga di sini, semua udah hadir. Makasih ada yang join. Ya ini berapa orang lagi di halaman selanjutnya. Ya, saya berharap ini ya awal tahun ini kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan insya Allah bonus tahunan akhir Januari kalau laporan audit kita cepat, atau Februari. Ya doain aja perusahaan ini profitnya lebih bagus dari tahun sebelumnya. Walaupun 2021-2022 kita tertekan dengan biaya operasional kita yang gede. Tapi ya sudah, bukan operasional ini ya, lebih ke biaya pembelian dan lain-lain yang saya rasa banyak yang yang kurang hemat gitu. Dari dulu kan saya selalu meeting itu. Tapi mudah-mudahan 2023 ini kita lebih bisa menghemat. Bukan menghemat dalam arti kata membeli barang-barang yang murah, enggak. Saya enggak pernah juga menyuruh kalian untuk beli barang yang murah. Maksudnya itu yang wajar, kualitasnya bagus, yang itu sesuai dengan standar kita gitu. Kalau harga yang mahal, volumenya lebih banyak, hasilnya tahan lama, kenapa tidak gitu, kita beli yang mahal. Untuk tim purchase ini ya terutama. Yang efektif gudang juga, gimana data-data barang, sisa-sisa barang di gudang di data ulang. Itu sistem ini jangan khawatir, kita nggak perlu mulai dari nol. Ini perusahaan bukan perusahaan nol, dari nol kita input datanya, nggak, berjalan aja. Ya walaupun barang itu nggak sesuai dengan akurat dengan sistem yang di gudang, ya jangan khawatir. Nanti dia juga akan cocok sendiri. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau saldo harus dicocokin. Masa saldo kalau saldo harus akurat dong. Maksud saya barang yang di gudang, barang yang dibeli itu nggak apa-apa, nggak cocok gitu. Ini kalau seandainya ada yang belum, contoh barang ada nih tapi nggak bisa dikeluarin dari sistem, ya catat manual dulu, bisa jadi di purchasingnya belum diinput gitu. Dan saya berharap nih tim yang baru masuk 2022 ini kita utamain untuk input sistem yang di gudang. Chris Tianto sama yang di sini Dewi bisa bekerja dengan baik, bisa memastikan sistem ini bekerja dengan baik, dan kita menjadi perusahaan besar. Karena perusahaan yang besar itu dia harus menggunakan sistem yang terkoneksi gitu. Nggak ada perusahaan yang besar nggak pakai sistem gitu. Oke ya, zaman sekarang ya, kalau zaman dulu mungkin, kalau zaman sekarang pakai sistem semua yang terkoneksi. Itu harapan saya kepada karyawan. Jadi selalulah menganggap perusahaan ini bagian dari kalian. Jangan bekerja sesuai dengan sesuai dengan yang dibayar ya segitu gitu. Kalau kayak gitu berpikirnya pasti nggak berkembang. Saya juga nggak maksain sih. Kalau kayak gitu juga nggak apa-apa gitu. Cuma akan rugi aja gitu. Saya rasa kayak gitu. Saya masih bisa nasihatin kan. Cuma yang nggak ada salahnya kalau memang kayak gitu ya juga nggak apa-apa gitu. Itu nggak sebagai penilaian juga gitu kan. Karena itu nggak ini gitu. Terus itu dari saya. Dan saya berharap semua yang saya sampaikan di meeting ini bisa menjadi masukan, harapan, pengingat kalian. Ya bekerja itu adalah sebagian dari bekerja ibadah gitu, bekerja itu ibadah, emang bener. Bekerja, berusaha itu ibadah, karena memperjuangkan keluar. Bekerja di jalan yang baik ya. Nah, kalau bekerja di jalan yang baik, kita juga berusaha menjadi perusahaan syariah. Kita nggak pernah minjem. Ya kita dari dulu saya nggak ada minjem bank untuk bisnis gitu. Nah jadi itu yang saya harapkan kepada karyawan ini, kalian di sini semua. Walaupun posisinya dimanapun kita bekerja, kita harus menjadi pribadi yang baik. Integritas kita dijaga. Ya, saya minta bilang, dimanapun kita bekerja, kita ingin berkahnya. Ya memang kita bekerja di tempat yang nggak bagus, ya nggak apa-apa, itu rezeki kita, itu kita bekerja dengan baik. Ya apa disuruh, mau bersih mau apa, mau itu ya kita jalankan dengan baik. Apalagi di sini. Nah, ini perusahaan, kita berpikir untuk perusahaan ini menjadi perusahaan yang baik ke depannya. Berkembang, bisa merangkul, bisa semua tim karyawan di sini juga ikut
merasakan perkembangannya. Itu harapan saya. Itu yang paling penting sih. Jadi kalau perihal gaji apa-apa ya yaitu pribadi masing-masing mau ngerasa kecil dan lain-lain. Tapi kalau orang yang merasa kecil dia pasti bisa untuk menambah valuasi diri dia masing-masing gitu. Gitu sih. Ya di perusahaan ini juga terbuka kan kalau mau usaha. Di sini kan ada, saya jelasin lagi, di sini kan ada marketing real, marketing, ada marketing support. Marketing support ini bebas dari departemen manapun bisa. Karena itu saya bilang lagi nggak ada proyek, tim finance, tim manapun bisa jual barang, bisa bikin story, bisa tanya-tanya temannya, bisa bikin Facebook, nggak harus pakai akun perusahaan, pribadi aja. Nggak harus sampai closing malahan. Kalau nggak mau capek ya udah dapat ini data kasih, udah closing ada penambahan. Mana tahu ordernya miliaran kan? Berapa komisinya? Bagi 2 aja sama marketing itu. Marketing yang closingin kan, kalian yang data awal. Nanti ada peraturannya ada sih kayaknya di perusahaan kita udah ada peraturan semua. Cuma referensi order sekian persen, marketing real sekian persen. Yang dari luar, orang luar bawa order langsung sekian persen. Kita udah bikin peraturan itu semua, perusahaan kita udah bikin regulasinya semua gitu. Itu yang penting. Jadi nggak usah harus pakai akun pribadi atau akun kedua atas nama siapa aja. Kalau malu pakai, kan ada juga sebagian orang yang malu-malu kan. Ya nggak apa-apa, ya pakai akun kedua. Atau aktivitas kerja gitu. Yang paling penting aktivitas kerja juga diinfo. Lagi kerja di Marunda, lagi survei ke workshop Marunda Kontainer. Bikin story. Ya kita kan soft selling aja, soft selling ya. Jadi nggak ya mana tahu kan kalian punya teman ribuan atau ratusan di grup di WA. Ya ada karyawan perusahaan lain juga di sana yang tahu, oh dia kerja di perusahaan kontainer nih, bikin-bikin nih. Sewaktu-waktu dia hubungi kalian gitu kan. Nah itu yang saya selalu bilang, tolong bikinlah. Kalau malu akun pertama, akun kedua gitu. Di like, di komen. Kadang di grup itu bikin story, bikin posting perusahaan. Kalian nggak mau ngomen like. Apa susahnya sih? Nanti lagi santai buka itu semua like semua gitu. Karena zaman sekarang kayak gitu. Kalau bisa live TikTok dan apa kita jual kontainer, saya kepingin juga nih live TikTok. Tapi kan harganya nggak bisa gitu kan. Dan produknya itu custom kan, susah kita jual. Kalau skincare atau kita jual skincare aja kali juga bisa ke depannya kan nggak menutup kemungkinan. Samsung aja perusahaan Korea aja dulu toko sembako gitu, Samsung atau LG ya saya lupa, sekarang udah jadi perusahaan elektronik terbesar. Dulu toko sembako itu, jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu. Itu dari saya untuk tahun ini 2023. Alhamdulillah order kita dapat order dari customer loyal kita, ya Cikarang Listrindo, Pama Persada dan banyak lagi ya perusahaan-perusahaan mining di Sulawesi, di apa. Saya berharap Pak Heru nih disapa-sapa di awal tahun ini, Pak Heru dibikin. Terima kasih ini disurut tim si Mas nih, tim marketing untuk greeting, nyapa semua customer itu, masukin ke meeting kui, baik itu Halmahera di Tadano, Sulawesi Utara, di Kalimantan, beberapa customer kita ada di customer lama yang belum order lagi disapa semua. Itu. Jadi kita sapa, kita ini Happy New Year ini gitu. Ya kalau bisa ada kalender, tapi tahun ini kita nggak bikin kalender. Ya mungkin pakai gambar aja udah gitu. Ya special greeting juga boleh, kasih namanya masing-masing. Copy paste, yang penting namanya masing-masing gitu. Nah, itu penting itu Peru. Saya baru ingat itu, sudah saya pikirin lama-lama itu.